Kita lanjut bahas PTTH Kasarapi episode 730. Oke, lantas banyak mang ming meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam dunia seribu besar, tepatnya pada dunia manusia, kali ini ada sebuah kota gurun yang cukup terpencil. Di gurun pasir yang luas ini, angin bertiup dengan kencang dan kemudian membawa hawa yang kering serta panas. Tempat ini sebenarnya terletak di bagian tepi dari dunia manusia dan cukup dekat dengan celah dari dunia ras jahat asing. Untuk saat ini, di wilayah yang luas tersebut hampir tidak ada kekuatan apapun yang masuk ke dalam tempat ini. Di padang pasir ada kota kecil yang seluruhnya terbuat dari pasir dan juga bebatuan. Langit dari tempat itu sekarang binatang buas berkeliaran di mana-mana dan tempat ini seolah-olah merupakan sebuah negara yang terlupakan. Soyan bersama dengan Feng Wan-er telah muncul di padang pasir. Mereka berdua menggunakan jubah berwarna hitam. Pandangan mata Soyan melihat pada kota yang berada di tengah-tengah gurun itu dan dia tidak bisa menahan rasa penasaran lalu mengatakan, sungguh kota yang sangat sepi. Para perwakilan dari kekuatan puncak dunia seribu besar benar-benar memilih tempat terpencil seperti ini sebagai tempat pertemuan dengan Soyan. Sebenarnya apakah mereka takut pada kekuatan tertentu ataukah mereka sedang diawasi oleh kekuatan yang lainnya sehingga hanya bisa melakukan hal seperti ini untuk melindungi diri sendiri. Di dalam dunia yang luas ini banyak mata-mata yang tersebar dari pusat dunia manusia di mana-mana, dan untuk mencegah masalah yang tidak diperlukan maka hanya bisa memilih tempat terpencil sebagai tempat untuk bertemu. Feng Wan-er yang berada di samping dari Soyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia pun berkata, aku harap pemimpin wilayah api yang tidak berujung mengerti tentang hal ini karena ini adalah sesuatu yang sangat penting serta genting, dan merekalah yang telah memilih tempat ini sebagai lokasi pertemuan. Lagi pula, jika negosiasi seperti ini terbongkar oleh pusat dunia manusia, maka kita semuanya akan dalam bahaya yang besar dan harga yang mahal bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh kita semua. Mendengarkan ucapan dari Feng Wan-er membuat Soyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia pun mengatakan, tetua Feng Wan-er, jika begitu bimbing jalannya untuk menuju ke dalam kota itu. Tanpa ragu lagi, Soyan bersama dengan Feng Wan-er kita langsung melangkah melintasi badai yang berada di dalam gurun pasir ini, dan kemudian mereka pun menuju pada kota yang berada di tengah-tengah dari gurun pasir. Ketika Soyan bersama dengan Feng Wan-er masuk ke dalam kota tersebut, mereka hanya melihat sedikit orang, dan saat ini di kota gurun pasir ini ada sebuah pavilion yang cukup tenang. Beberapa sosok telah menunggu Soyan di dalam tempat itu. Mereka merupakan para tokoh penting yang secara perlahan membuka matanya karena mengetahui orang yang telah ditunggu sekarang telah tiba. Soyan bersama dengan Feng Wan-er masuk ke dalam pavilion, dan kemudian Soyan melihat pada orang yang sedang duduk di kursinya masing-masing. Totalnya mereka ada 7 orang dengan ekspresi wajah yang cukup berbeda-beda. Tapi saat ini, ke-7 orang tersebut pandangan matanya melihat ke arah Soyan. Meskipun kekuatan mereka hanya setingkat Dodi ataupun Dosian, tapi mereka mewakili kekuatan besar di belakangnya. Jelas penindasan yang dilakukan oleh pusat dunia manusia itu terlalu kuat. Banyak negara-negara besar tidak berani menunjukkan wajah asli mereka sama sekali. Jadi mereka untuk bisa melakukan pertemuan dengan Soyan hanya bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Feng Wan-er melihat pada 7 orang yang berada di depan sana dan kemudian dia mengatakan, semuanya ini adalah keturunan dari klan Zhao, pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung. Jika di antara kalian memiliki kekhawatiran tentang kekuatan yang berada di belakang kalian masing-masing, segeralah berbicara dan juga sampaikan keluhan kepada pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung, Soyan. Setelah berkata seperti ini, dari dalam tubuh Feng Wan-er melepaskan sebuah kekuatan untuk mengurung tempat ini supaya perbincangan yang berada di dalam pavilion ini tidak didengar oleh orang-orang yang berada di luar sana. Mendengarkan ucapan dari seorang Feng Wan-er, 7 orang tersebut langsung menjadi waspada dan kemudian mereka menatap ke arah Soyan dengan pandangan yang tajam, seolah-olah orang-orang ini semuanya dalam bahaya dan mereka hanya bisa berhati-hati satu sama lain. Seorang pemuda
dari klan penelan roh tiba-tiba saja berkata, "Tuan Muda Soyen, masalah ini sangat penting dan perjalanan kita juga merupakan hal yang cukup rahasia. Jika ada benar-benar orang yang berasal dari klan Xiao, tolong tunjukkan tato klan Xiao." Mendengarkan ucapan dari pemuda yang berasal dari klan penelan roh, Soyen pun langsung memicu kekuatan garis klan Xiao yang berada di dalam tubuhnya, dan kemudian sebuah tato kini telah muncul di dahi dari Soyen. Itu adalah tato dari klan Xiao. Melihat hal seperti ini, 7 orang raut wajahnya penuh keterkejutan, dan kemudian mereka mengatakan itu benar-benar tato dari klan Xiao. Selanjutnya, Soyen pun kembali menyembunyikan tato klan Xiao ini. Pemuda dari klan penelan roh kemudian mengatakan, "Tuan Muda Soyen, kita semuanya merupakan utusan dari kekuatan masing-masing di dalam klan kita. Jika ada yang tersinggung, mohon Tuan Soyen mengampuni tentang tindakan kita. Pada saat ini, klan penelan rohku di masa lalu memang berada di bawah kepemimpinan dari klan Xiao selama beberapa generasi. Jika Tuan Muda Soyen membutuhkan sesuatu, Anda bisa mengatakannya saat ini juga." Ketika tetua Feng Wan pergi ke dalam klan penelan roh, sebenarnya ada banyak perlawanan dari dalam klan yang telah membuatnya terluka. Namun, perlawanan itu sepenuhnya telah diredam oleh pemimpin klan penelan roh kita. Klan penelan roh sendiri dan juga klan Xiao memiliki hubungan yang cukup dekat selama bertahun-tahun di masa lalu, dan mereka bahkan hingga detik ini juga masih mencari keberadaan dari jejak klan Xiao. Mendengarkan utusan yang merupakan pemuda dari klan penelan roh, Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia memiliki niat yang baik terhadap klan penelan roh ini. 7 orang yang berada di dalam pavilion ini, mereka semuanya merupakan eksistensi dengan latar belakang dan juga kekuatan yang luar biasa di dalam dunia 1000 besar. Kekuatan para leluhur mereka hampir seluruhnya berada di tingkat reinkarnasi ke-7 atau bahkan ke-8. Jika Soyen memiliki dukungan dari orang-orang ini dan ditambahkan dengan aliansi api abadi, maka Soyen akan memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dalam dunia bawah dan kemudian melakukan penyelamatan kepada klan Xiao. Ini juga merupakan alasan Soyen kenapa dia menyetujui untuk datang dalam pertemuan rahasia seperti ini. Detik berikutnya, seorang wanita yang cukup cantik berbicara secara perlahan, "Tuan Muda Soyen, mohon maaf, klan kita tidak bisa dibandingkan dengan klan penelan roh. Posisi dari pusat dunia manusia dan juga istana 1000 besar ini telah jelas. Banyak tokoh berpengaruh mereka yang telah terlibat dalam penghancuran klan Xiao di masa lalu. Dan kali ini, bahkan orang-orang kuat yang ikut menyerbu klan Xiao masih bersembunyi di dalam kegelapan. Jika sampai mereka mengetahui bahwa klan kita bergabung dengan aliansi api abadi milikmu, maka klan kita pasti akan menjadi duri di dalam pandangan mata dari tokoh berpengaruh. Dan mereka tidak akan pernah membiarkan klan kita bisa bertahan lebih lama. Bahkan dalam seketika mungkin fondasi dari klan kita akan dihancurkan. Aku harap Tuan Muda Soyen mengerti dan juga memahami tentang masalah ini." Soyen pun menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, "Baiklah, kau tidak perlu khawatir dan aku paham dengan kondisi yang kita hadapi. Hari ini merupakan hari yang baik bagi kita untuk membahas berbagai masalah. Tindakan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari pusat dunia manusia itu terlalu arogan dan juga mendominasi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan bagi banyak kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya di dalam dunia ini." Setelah berdiskusi cukup lama dengan Soyen, pada akhirnya mereka hanya bisa berjanji-janji lagi pula untuk benar-benar bergabung dengan klan Xiao kembali. Bukan sesuatu yang sepele. Salah satu orang yang berbadan besar tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan Muda Soyen, yang penting sekarang adalah menyelamatkan mahkota Chang'e dan juga mahkota Yaoji serta orang-orang kuat lainnya yang telah terpenjara dan juga tersegel di dalam kota iblis." Begitu tokoh-tokoh besar ini muncul dan menyatakan dukungan terhadap aliansi api abadi, kita tentu saja juga akan langsung ikut bergabung dengan aliansi api abadi. Dan pada saat itu bahkan pusat kekuatan di dalam dunia manusia dan juga para pemimpin yang tersembunyi dalam kegelapan akan takut dengan kita.
Soyen hanya bisa menimpali, baiklah, aku mengerti maksud dan juga ketakutanmu. Maka dari itu, tolong berikan kita waktu. Kita akan melakukan semuanya secara alami. Dan aku berharap ketika saatnya tiba, kalian tidak lupa dengan janji untuk bergabung dengan aliansi api abadi. Orang-orang ini kemudian menimpali, baiklah, kita menunggu kabar baik dari Tuan Muda Soyen. Jelas penyatuan kekuatan kembali itu akan cukup sulit bagi Soyen saat ini. Apalagi banyak musuh yang tidak diketahui masih bersembunyi di dalam kegelapan. Dan Soyen juga tidak sebodoh itu untuk mengumumkan di mana letak persembunyian dari klan Xiao sekarang. Beberapa orang dari 7 orang itu telah saling pandang satu sama lain. Jelas diskusi saat ini, mereka tidak menyangka bahwa Soyen begitu mudah untuk diajak berbicara. Mereka kemudian mengatakan, Tuan Muda Soyen, karena pertemuan ini sudah selesai, mungkin harus dibubarkan. Dan kita semuanya benar-benar menunggu kabar baik darimu. Tepat ketika mereka hendak beranjak dari pavilion ini, salah satu sosok berjubah hitam, bertubuh kurus, yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba saja berdiri dengan sorot mata yang cukup seram. Dan kemudian dia mengatakan, semuanya tunggu dulu, Tuan Muda Soyen. Aku punya permintaan untuk dirimu. Soyen melihat pada sosok kurus berjubah hitam ini, dan dia mulai mengalirkan kekuatan di dalam dirinya karena bisa mencium aura mengerikan dari orang tersebut. Soyen kemudian berkata, sebenarnya ada apa? Tiba-tiba saja sosok kurus berjubah hitam itu kali ini sedikit tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, aku hanya ingin mengajak Tuan Muda Soyen berjalan-jalan ke dalam neraka. Tanpa ragu lagi, pung! Tubuh dari sosok kurus berjubah hitam meledak dalam seketika. Cairan berwarna hitam menyembur keluar dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal itu mengisolasi seluruh kota gurun pasir. Setelah beberapa saat, pavilion ini tiba-tiba saja amblas, seperti tertarik masuk ke dalam bumi dan akan dipindahkan ke sebuah tempat tertentu. 6 orang yang lainnya hanya bisa berkata, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Kita datang tempat ini hanya bertugas untuk melakukan negosiasi, dan kau benar-benar ingin membunuh kita semuanya. Rasa takut secara perlahan menyelimuti hati dari ke-6 orang yang lain. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada satu pengkhianat di antara perwakilan 7 orang di dalam tempat ini. Sosok kurus berjubah hitam yang telah berubah menjadi genangan cairan merah kali ini segera mengeluarkan suara yang cukup aneh. Benar-benar konyol. Apakah kalian pikir hanya ada satu orang yang ingin melenyapkan kekuatan dari klan Xiao? Jika kau, Soyen, menyerah secepat mungkin dengan perlindungan dari Dewa Petir, Raja Naga Emas, dan juga yang lainnya, tetap tidak ada seorang pun yang bisa mengubah identitasmu sebagai keturunan dari klan Xiao. Tapi karena kau bersikeras begitu dalam untuk mencari leluhur dari klan Xiao milikmu, bahkan orang-orang besar lainnya tidak akan pernah mampu memberikan perlindungan padamu. Kali ini aku akan mengirimkanmu ke dalam tempat tertentu. Ada seseorang di bawah sana yang bertugas menghakimi dirimu. Bocah muda, dunia ini jauh lebih sederhana dari apa yang kau kira. Sosok kurus yang telah meledakkan dirinya sendiri itu telah diperintahkan oleh seorang kuat supaya menyeret Soyen ke dalam dimensi lain, dan dia yakin mulai sekarang keturunan klan Xiao akan menghilang sepenuhnya di dalam tempat ini. Satu demi satu gelembung-gelembung merah telah keluar dari kehampaan yang berada di sekeliling mereka, dan itu memantulkan gambaran-gambaran kebencian yang cukup suram. Hal tersebut telah membuat 6 orang yang lainnya langsung memegangi kepala karena merasakan siksaan yang datang dari dalam lubuk hati, dan ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung bahkan oleh kekuatan di level Dosian. Pemuda dari klan penelan roh tiba-tiba saja berkata, Tuan Muda Soyen, jika memungkinkan, silahkan Anda pergi menuju klan penelan roh milikku. Pemimpin dari klan penelan roh memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan padamu. Setelah dia mengatakan hal seperti itu, pada akhirnya ke-6 orang yang lainnya tersebut telah meninggal sepenuhnya. Tubuh serta jiwa mereka diubah menjadi debu. Soyen sekarang telah merasakan kekuatan yang tidak tertahankan di sekelilingnya, dan itu membuat dirinya langsung mencibir. Jalan untuk menuju kebangkitan dari klan Xiao memang cukup
sulit, tapi inilah jalan yang harus aku tempuh. Ini adalah tanggung jawabku sebagai keturunan dari klan Xiao. Aku harus memikul tanggung jawab sebagai seorang pria, dan aku tidak akan kehilangan satu poin pun, cepat atau lambat. Kita orang-orang dari klan Xiao akan membuat kalian para musuh dan juga pengkhianat membayar harga yang mahal. Dan jika aku harus diseret ke dalam neraka sekalipun, ini bukan hal yang pertama kalinya. Setelah mengatakan hal seperti itu, Xiao Yan langsung mengeluarkan Istana Tabu yang merupakan teknik dari Xiao Lingshan, sang dewi perang dari klan Xiao. Berbagai kekuatan mengerikan di dalam tempat ini telah melemah ketika Xiao Yan mengeluarkan Istana Tabu untuk melindungi dirinya sendiri dan juga melindungi Feng Wan'er. Mereka, para pengkhianat, hanya ingin melenyapkan Xiao Yan supaya bisa menghindari masalah yang akan datang di masa depan nanti. Tapi bagaimana mungkin bisa? Xiao Yan bukan orang yang lemah dan juga bukan orang yang bodoh untuk dilenyapkan begitu saja. Energi kegelapan terus terpancar di dalam tempat ini, dan itu menyeret tubuh dari Xiao Yan bersama dengan Feng Wan'er. Bahkan pikiran dan juga jiwa dari Xiao Yan kali ini terasa cukup pusing. Xiao Yan bahkan tidak tahu dia sebenarnya akan dipindahkan ke dalam dunia seperti apa. Ketika Xiao Yan mencoba melawan kekuatan kegelapan di dalam tempat ini untuk keluar, tampaknya kekuatan kegelapan itu telah menekan sebagian besar kekuatan yang berada di dalam tubuh dari Xiao Yan. Hal semacam ini mungkin memang telah direncanakan oleh seseorang yang memang berniat menginginkan kematian dari Xiao Yan. Dan Xiao Yan juga menyadari bahwa tampaknya negosiasi yang akan mereka lakukan telah sampai ke telinga dari para penguasa yang bersembunyi di dalam kegelapan. Tujuan dari orang-orang itu sudah jelas, untuk menghalangi kebangkitan dan juga menghancurkan klan Xiao. Namun Xiao Yan bukan orang yang mudah menyerah. Dia kemudian berkata di dalam hatinya, gunakan kekuatan sendiri untuk membuat orang-orang itu mengingat kembali kekuatan klan Xiao di masa lalu. Dan tidak seorang pun yang mencoba menghancurkan klan Xiao serta terlibat dalam pengepungan pada saat itu bisa lolos dari tanganku. Kita berpindah pada padang pasir. Dua sosok yang telah bersembunyi dalam kehampaan dan menggunakan jubah hitam kini telah keluar. Mereka berdua melihat pada lubang besar yang berada di kota gurun pasir itu. Dan kali ini kota gurun pasir telah terseret ke bawah, seolah-olah akan dipindahkan ke tempat tertentu. Salah satu sosok berjubah hitam tiba-tiba saja berkata, kekuatan di dalam tubuh Xiao Yan itu tampaknya cukup aneh dan kau harus berhati-hati dalam hal ini. Sosok jubah hitam yang lebih besar langsung menimpali. Anda jangan khawatir, dia hanyalah seorang keturunan. Betapapun berbakatnya orang ini, bagaimana mungkin bisa dibandingkan denganku? Lagi pula, aku adalah putra surga. Sosok berjubah hitam yang cukup kurus kemudian menimpali. Baiklah, kali ini kau bisa menggunakan seni setengah dewa sesuka hatimu. Dunia neraka berada di dalam tempat ini. Jika kau bisa menghancurkan Xiao Yan, maka hancurkanlah. Jika kau bisa melenyapkan Xiao Yan, maka lenyapkanlah. Dan penguasa dunia tentu akan memberikanmu banyak hadiah. Di dalam dunia neraka akan ada banyak orang yang memberikan bantuan untukmu. Putra surga hanya bisa menimpali. Baiklah Tuan, kau tenang saja tentang hal ini. Sosok berjubah hitam kurus kembali mengatakan, tapi jika kau gagal, tentu kau akan mengetahui konsekuensi apa yang akan kau dapatkan. Setelah mengatakan hal seperti ini, sosok jubah hitam kurus itu pun menghilang dalam seketika. Putra surga hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku mengerti, tapi keringat dingin kali ini telah membasahi dahinya. Tidak peduli apapun yang terjadi, putra surga harus berhasil melenyapkan Xiao Yan dan tidak boleh gagal. Dan mengenai identitas dari sosok berjubah hitam kurus yang telah menghilang, kekuatan itu tampaknya bukan berasal dari pusat dunia manusia, tapi itu adalah kekuatan yang berada di puncak-puncak dunia seribu besar. Suara gemuruh yang mau memekakkan telinga terdengar karena saat ini kota gurun pasir telah mulai runtuh dan hal itu tertarik ke bawah tanah. Feng Wan'er yang berada di samping dari Xiao Yan sekarang mulai memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya dan raut wajahnya juga tampak lebih pucat.
Dia seolah-olah tidak mampu menggunakan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Zhou Yan melihat pada Feng Wan'er yang telah melemah sambil berkata, "Tetua Feng, aku akan mengirimkanmu kembali karena orang-orang yang berada di dalam tempat ini, mereka hanya mengincar diriku." Feng Wan'er kemudian menimpali, "Tapi pemimpin, wilayah api yang tidak berujung masih membutuhkan dirimu dan mereka tidak akan pernah bisa hidup tanpamu." Zhou Yan lalu mengatakan, "Tenanglah, aku tidak akan bisa mati dengan mudah karena aku hanya perlu pergi ke dalam dunia neraka." Setelah berbicara seperti ini, dari dalam tubuh Zhou Yan memancarkan cahaya api suci dan kemudian hal seperti itu menyelimuti tubuh dari Feng Wan'er. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari Feng Wan'er pun dilemparkan dari dalam istana tabu untuk keluar dari dalam tempat ini. Ketika Zhou Yan berada di dalam jurang di benua Tianxing saat itu bersama dengan Su Suiying, Zhou Yan tidak hanya mendapatkan kekuatan iblis yang membuat tubuhnya serta kekuatan di dalam dirinya meningkat menjadi setengah reinkarnasi ketujuh, tapi Zhou Yan juga mendapatkan sebuah wawasan bahwa kelangsungan hidup dari Xiaoling Shan tampaknya terkait dengan dunia neraka. Selain itu, lokasi dari kuali Dewa Api juga telah diketahui oleh Zhou Yan, tapi dia belum punya waktu untuk mengambil kuali Dewa Api tersebut. Energi kegelapan yang berada di dalam tempat ini terus meningkat dan memberikan tekanan yang besar. Hal itu menarik tubuh Zhou Yan untuk masuk lebih dalam. Kekuatan agung dan hebat ini membuat Zhou Yan tidak bisa melawan, seolah-olah benar-benar merampas hak Zhou Yan untuk menggunakan kekuatan di dalam dirinya. Namun Zhou Yan tidak memperlihatkan tanda-tanda perlawanan sama sekali karena dia juga penasaran dan ingin melihat siapakah orang yang ingin menyingkirkan Zhou Yan kali ini. Zhou Yan mulai menebak-nebak itu tidak mungkin dari keluarga kerajaan malaikat karena mereka jika melakukan serangan akan terus terang dan tidak perlu menggunakan tipu daya semacam ini. Jika itu pusat dunia manusia, ini juga tidak mungkin karena untuk sementara waktu mereka disibukkan dengan urusan dengan ras jahat asing. Hal seperti itu membuat Zhou Yan bertanya-tanya kekuatan mana lagi yang telah mengincar dirinya. Selain itu, Zhou Yan juga merasakan bahwa perputaran waktu di dalam tempat ini sepertinya cukup kabur. Aura dari kegelapan telah menyapu segalanya. Hal seperti ini menimbulkan siksaan yang berasal dari dalam jiwa Zhou Yan. Tapi betapa mengerikannya energi kegelapan itu mengikis tubuh dan juga jiwa dari Zhou Yan. Hal itu membuat Zhou Yan tetap tidak tergoyahkan karena dia memiliki kekuatan iblis dan juga kebal terhadap siksaan semacam ini. Zhou Yan sedikit paham tentang dunia neraka. Di dalam tempat itu sebenarnya memiliki 18 lapis neraka. Juga ada para pemimpin yang cukup luar biasa. Perjalanan di dalam dunia neraka itu penuh dengan krisis yang tidak bisa diabaikan. Tidak lama kemudian Zhou Yan benar-benar telah tiba di dalam dunia neraka ini. Pandangan matanya melihat pada tempat sekeliling dan Zhou Yan telah menemukan adanya sebuah pintu berwarna hitam muncul di hadapannya. Dari balik pintu itu Zhou Yan bisa merasakan adanya kekuatan yang suram. Seolah-olah itu memang kekuatan unik dari dunia neraka. Hal seperti ini membuat Zhou Yan kemudian mengatakan, apakah tempat ini memang sebuah dunia neraka? Tanpa ragu lagi Zhou Yan membuka pintu yang berwarna hitam dan kemudian dia masuk ke dalamnya. Tapi apa yang dilihat Zhou Yan tidak ada yang disebut sebagai 18 lapis neraka, melainkan tempat ini merupakan sebuah dunia aneh dengan ruang yang tumpang tindih. Karena di hadapan dari seorang Zhou Yan masih ada pintu raksasa berwarna hitam yang berdiri dengan tenang. Seluruh ruang itu sangatlah luas. Aura gelap menyebar di mana-mana seperti tanpa tujuan. Namun Zhou Yan juga merasakan sepertinya ada aura yang sangat kuat telah menunggu kedatangannya di dalam tempat ini. Pandangan mata dari Zhou Yan melihat pada tempat sekeliling dengan cara yang cukup waspada, dan Zhou Yan mulai mendekati pintu gerbang hitam yang besar tersebut. Tiba-tiba udara hitam secara perlahan muncul dari dalamnya, dan kemudian udara hitam ini langsung bersuara, "Selamat datang di gerbang neraka. Aku merupakan salah satu dari penjaga gerbang neraka ini." Zhou Yan melihat pada udara hitam dan kemudian dengan waspada dia berkata, "Tidak kusangka bahwa ini benar-benar gerbang neraka. Baru pertama kali ini aku datang
ke dalam dunia neraka. Meskipun kekuatan dari orang-orang di dalam tempat ini tidak sebanding dengan dunia iblis, tapi dengan keterlibatan orang-orang yang tidak diketahui di balik layar, hal itu membuat Soyen merasa ada yang sangat aneh dan kesenjangan antar kekuatan mereka tampaknya cukup mustahil untuk disimpulkan dengan akal sehat. Asap hitam yang berada di depan dari Soyen kembali mengatakan, inilah 3 gerbang kematian di dalam dunia neraka. Setelah kau berhasil melewatinya, maka kau akan bisa bertemu dengan orang yang ingin kau temui. Tapi tentu saja, jika kau gagal, maka dirimu akan tinggal di dalam tempat ini untuk selama-lamanya. Bahkan kau tidak akan pernah bisa keluar, dan kau juga tidak akan pernah bisa dibangkitkan kembali. Soyen merasa dari kata-kata orang yang ingin dia temui, kemungkinan itu merupakan salah satu orang di balik layar yang terlibat dengan pengepungan Clan Xiao di masa lalu. Soyen merasa bahwa ini hanyalah sebuah ujian untuk benar-benar menguji kekuatan dari Soyen. Persepsi jiwa Soyen pun langsung dikeluarkan untuk melihat kekuatan asli dari udara hitam. Soyen kemudian berkata pada dirinya sendiri, orang yang berada di balik udara hitam ini, kekuatannya hanya berada di reinkarnasi ke-6. Bahkan Soyen telah mengonfirmasinya berkali-kali dan tetap tidak berubah bahwa dia memang di reinkarnasi ke-6. Detik berikutnya, sosok yang berada di dalam udara hitam mulai mengatakan, kekuatan besar atau kecil itu hanyalah sebuah ilusi. Dan Soyen, kau akan bisa mengetahui kekuatanku yang sebenarnya ketika kita mulai melakukan pertempuran. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen hanya bisa menimpali, baiklah, jika begitu ayo kita bertarung, karena aku ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Bagaimanapun juga Soyen merupakan pengendali api suci. Dia juga memiliki pedang pembunuh dewa, serta memiliki kekuatan iblis di dalam dirinya. Hal itu telah meningkatkan identitas dan juga kekuatan dari seorang Soyen, sehingga dirinya tidak terkalahkan di level yang sama. Lingkaran api suci langsung keluar dari dalam tubuh Soyen, dan kemudian hal itu telah mengubah seluruh tempat ini menjadi lautan api. Udara hitam yang berada di hadapan dari Soyen menghilang sepenuhnya, dan kemudian hal itu berubah menjadi seorang pria kurus yang menatap Soyen sambil tersenyum. Dia telah diperintahkan oleh seseorang dengan kekuatan misterius untuk datang ke tempat ini dan melenyapkan Soyen. Lagi pula, pada saat perang dunia antara langit dan bumi pada saat itu, kekuatannya ditunjukkan oleh para ahli dari Clan Xiao benar-benar melampaui kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya di dalam dunia 1000 besar. Meskipun Clan Xiao selalu berada dalam posisi yang netral serta tidak ikut campur dalam berbagai situasi di dalam dunia 1000 besar, tapi setelah peristiwa perang, Clan Xiao masih mendominasi banyak kekuatan puncak, sehingga hal seperti itu membuat kekuatan-kekuatan yang lainnya merasa tidak puas. Mereka pada akhirnya bergabung untuk melakukan pengepungan dan juga penindasan terhadap Clan Xiao. Bahkan pada saat itu, kekuatan rekarnasi ke-9 dari Clan Xiao serta kekuatan Dewa Semu terlalu menakutkan. Bahkan kerajaan malaikat tidak berani menindas Clan Xiao sendirian. Dan kekuatan sebesar ini sudah cukup untuk mengancam dominasi dari orang-orang kuat di puncak dunia 1000 besar. Pada akhirnya, setelah mereka melakukan rundingan secara rahasia, tokoh-tokoh puncak dari dunia 1000 besar yang memiliki otoritas tinggi, mereka merasa bahwa harus mempertahankan kekuatan dan juga warisan di belakang mereka. Secara diam-diam membentuk sebuah pasukan untuk menyerang Clan Xiao yang baru saja menyelesaikan pertempuran dengan ras jahat asing. Saat itu kekuatan dari Clan Xiao belum pulih sepenuhnya, dan mereka mendapatkan pengepungan serta penekanan dari banyak orang yang kuat. Hanya dalam waktu 1 malam saja Clan Xiao yang berjasa besar sebagai seorang pahlawan, mereka lenyap tanpa jejak, seakan-akan menguap dari dunia. Hal itu kemudian menimbulkan banyak rumor yang tersebar di dalam seluruh dunia. Tapi siapa yang tahu tentang kejadian aslinya yang telah menimpa Clan Xiao? Jika pada saat itu Clan Xiao bangkit dan kembali menyatukan seluruh kekuatan dari dunia 1000 besar,
dengan bantuan beberapa orang di reinkarnasi 9 atau bahkan kekuatan setengah dewa, Clan Xiao pasti akan bisa memberikan balasan pada orang yang telah mengepungnya. Namun, sayangnya orang-orang dari Clan Xiao sudah tidak peduli lagi dengan dunia ini. Mereka ingin dunia 1000 besar melanjutkan jalannya tanpa Clan Xiao. Mereka harus bisa berkembang sendiri. Namun, para leluhur dari Clan Xiao sangat yakin bahwa siapa yang benar, siapa yang salah, suatu hari nanti akan sepenuhnya terungkap. Di belakang tubuh dari penjaga gerbang neraka, tiba-tiba saja bayangan hitam ini telah mulai muncul dan membawa pedang perak dengan aura petir yang sangat mengerikan. Tanpa ragu lagi, penjaga gerbang neraka ini pun segera berkata, "Seni abadi tingkat atas, pedang petir." Detik berikutnya, kekuatan-kekuatan petir yang tidak terhitung jumlahnya telah menemukan sasarannya, dan itu adalah Xiaoyan. Tanpa ragu, terus-menerus membombardir tubuh dari Xiaoyan. Namun, hal seperti ini tidak menimbulkan apapun terhadap seorang Xiaoyan karena dia telah mengaktifkan kekuatan transformasi Dewa Naga ditambah dengan kekuatan kitab suci Kaisar Petir. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan kebal terhadap serangan petir. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan kemudian dia berkata, "Apakah hanya seperti ini saja kekuatan petir yang kau miliki? Jika begitu, akan aku beritahu kekuatan petir yang sebenarnya." Xiaoyan pun mulai membuka kitab suci Kaisar Petir yang berada di depannya, dan kemudian kekuatan petir berwarna abu-abu menyebar dari dalam tubuhnya, lalu menghantam tubuh dari sosok bayangan hitam raksasa. Hal itu menghancurkannya menjadi berkeping-keping, dan bahkan pedang petir yang di tangannya juga langsung retak. Xiaoyan yang saat ini bagaikan dewa kematian yang sesungguhnya. Xiaoyan pun kembali mengatakan, "Sejak kau memilih berdiri di sisi yang berlawanan dengan diriku, maka kematianmu sudah ditentukan." Petir yang agung kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, dan itu menghantam penjaga gerbang neraka ini. Lalu, sebelum kematiannya dia hanya bisa tersenyum dengan cara yang cukup misterius. Tidak butuh waktu yang lama, penjaga gerbang neraka, tubuh, jiwa, dan juga fisiknya sekarang lenyap dari dunia ini. Namun, senyum misterius yang dia tinggalkan itu memiliki banyak pertanyaan di dalam benak dari Xiaoyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, apa yang telah direncanakan orang-orang yang berada di dalam dunia neraka ini? Dan siapakah orang yang menginginkan kematian dari Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.